Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, setahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah berada dalam salah satu fase terberat dalam hidupnya. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, karena beliau kehilangan dua sosok penting dalam hidupnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi beliau dari serangan kaum Quraisy. Di tengah kesedihan mendalam dan beratnya perjuangan dakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah luar biasa. Dalam satu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh Rasulullah. Malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ummu Hani. Beliau sedang beristirahat ketika tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa wahyu dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan. Sebuah tunggangan khusus bernama buraq telah disiapkan. Buraq adalah hewan berwarna putih yang bisa melangkah sejauh pandangan mata. Ketika perjalanan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemandangan menakjubkan yang belum pernah beliau saksikan sebelumnya. Di sepanjang perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya adalah pemandangan yang menunjukkan balasan amal perbuatan manusia di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang yang terus-menerus memanen hasil tanamannya. Meskipun setiap kali dipanen, tanaman itu kembali tumbuh dengan subur. Ketika ditanya, Jibril menjelaskan bahwa ini adalah balasan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berjihad dengan harta, tenaga, dan waktu mereka. Amal mereka terus dilipat gandakan oleh Allah tanpa henti. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat pemandangan yang mengerikan. Beliau melihat orang-orang yang memakan daging busuk, padahal di hadapan mereka ada daging segar yang baik untuk dimakan. Jibril menjelaskan bahwa ini adalah balasan bagi orang-orang yang berzina, meninggalkan yang halal untuk mengambil yang haram. Mereka tidak menjaga kehormatan yang diberikan Allah kepada mereka. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang memikul beban berat di punggung mereka, tetapi tetap saja mereka menambah beban itu dengan yang lain. Jibril menjelaskan bahwa ini adalah balasan bagi orang-orang yang makan riba. Mereka tidak puas dengan apa yang halal dan terus mencari keuntungan dengan cara yang haram, meskipun itu menyiksa diri mereka sendiri. Melalui perjalanan ini, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal manusia tidak akan sia-sia. Amal baik akan dibalas dengan keberkahan dan kenikmatan yang berlipat ganda, sedangkan amal buruk akan membawa kehinaan dan kesengsaraan. Sebagai pengingat untuk kita, mari bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita mempersiapkan amal terbaik untuk akhirat nanti? Ataukah kita masih terjebak dengan godaan dunia yang memperberat perjalanan kita menuju Allah?